Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dalam menjalani belajar di rumah ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa suatu aral apapun. Semoga kita selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu meskipun dalam suasana pandemi COVID seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Pembelajaran 5. Silakan disiapkan dulu pembelajaran 5. Halaman 37. Ya. Baik, pada kegiatan perhatikanlah urutan gambar di bawah ini. Ada urutan nomor 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat gambar tersebut, silakan kalian membuat suatu cerita, ya, membuat suatu cerita berdasarkan keempat gambar tersebut. Oke. Jangan lupa untuk memakai ejaan dan tanda baca yang tepat. Lanjut pada halaman berikutnya, yaitu pada halaman 30 berapa nggih? 30 ini aturan sebelum makan, halaman 40. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup perlu makan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu caranya adalah dengan menutup makanan. Hal ini dilakukan agar tidak dihinggapi oleh lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Yuk, hafal ndak bagaimana doa sebelum makan? Harus hafal ya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila Pancasila, sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, berdoa sebelum bisa makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Oke, jadi ingat ya, di sini berdasarkan cerita ini atau bacaan ini, maka mulai hari ini kelas 3 wajib berdoa sebelum ataupun sesudah makan. Kalau nggak hafal, belajar. Jangan lelah untuk belajar. Jangan capek untuk belajar. Lanjut guys, sekarang pada halaman berapa ini? 42. Pada suatu peternakan, pada suatu peternakan sapi yang menghasilkan beberapa susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji. Di bawah ini ada daftar, ya, di sini ada daftar jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan oleh sebuah perusahaan A sampai E. Perusahaan A sebesar 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E ada 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikanlah persoalan berikut ini. Saya kira bisa ini, silakan dikerjakan ini nomor 1 sampai dengan nomor 2. Karenanya 2. Selanjutnya kita akan masuk mengenai bab penjumlahan.
Dulu ketika kelas 2 Pak Beni sudah pernah menjelaskan untuk mengerjakan penjumlahan kita harus tahu dulu nilai tempatnya. Ada nilai tempat satuan yang paling belakang ini kita besarkan dulu ya. Ya, sebentar, set. Mana? Iya, set. Sebentar, kebesaran. Nah, ini besarkan lagi ya. Nah, perhatikan penjelasan pada buku ini. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar. Nah, perhatikan ini. Letakkan bilangan sejajar. Artinya apa? Ketika menyusun atau ingin melakukan suatu penjumlahan susun ke bawah, kamu harus mensejajarkan antara nilai tempatnya. Jika ribuan ya harus sejajar dengan ribuan, ratusan sejajar dengan ratusan, puluhan bersejajar dengan puluhan, satuan bersejajar dengan satuan. Ini contohnya. Nih. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Berapa jumlah susu kotak semuanya? Nah, berarti kan ini nilai satuan lurus dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Pak Beni besarkan lagi nggih, besarkan lagi. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi cara menjumlahnya nanti kita mudah, nggak bingung. Harus urut nilai tempatnya. Terus bagaimana cara menjumlahkannya? Mudah sekali. Dimulai dari nilai tempat satuan dulu. Satuan berapa nilainya? 0 ditambah 0 hasilnya 0. Puluhan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Satuan ratusan 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan ribuannya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Mudah sekali. Anak kelas 3 harus sudah bisa melakukan penjumlahan. Oke, kemudian silakan itu diselesaikan untuk latihan saja di rumah. Silakan dikerjakan halaman ini. Berapa ini? Sebentar, halaman 44 ini diselesaikan berdasarkan pada tabel yang ini ya, berdasarkan tabel yang ini. Oke. Saya kira cukup sekian. Jika ingin ada yang ditanyakan silahkan masuk ke grup. Bertanya di grup juga boleh jika mengalami kesulitan, atau boleh bertanya dengan orang tua kalian. Ingat, selama masa pandemi tetap pakai masker, hindari berkerumun, jaga jarak, dan juga cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Terima kasih dari Pak Beni. Cukup sekian, selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum.